Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi dimensi 3 bab pertama di kelas 12, di mana sebelumnya kita udah pernah membahas tentang pengantar dari dimensi 3. Bapak sempat membahas tentang geometri Euclid, siapa itu Euclid, terus tentang dimensi 1, 2, dan 3 di video yang sebelumnya. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dimensi 3, oke, eh, yang mana dimulai dari konsep dasar geometri. Nah, sebelumnya Bapak sudah pernah mengatakan kalau beberapa kata kunci yang ada di bab kita ini adalah garis, titik, garis, bidang, lalu ada ruang. Nah, itu keempat hal tersebut merupakan konsep dasar geometri karena pondasi atau basis dari geometri dibangun dari keempat hal tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah titik, ya. Sebagaimana yang pernah Bapak jelaskan, titik ini tidak kita definisikan, sudah ada dari sananya. Titik ini intinya ide dari titik ini adalah suatu keberadaan atau posisi atau letak yang tepat, ya, sudah pasti tepat letaknya di mana. Dan biasanya kita menotasikan atau menamakan titik ini dengan huruf kapital. Jadi bisa disebut titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Dan titik-titik ini berada di berbagai macam tempat, baik di dimensi satu di garis saja, atau di dimensi 2 di bidang datar, atau bahkan di dimensi 3 di bangun ruang juga ada titik, ya. Kita contoh di segitiga itu ada titik A, B, dan C, titik-titik sudutnya, ya. Lalu di pojok-pojok atau ujung-ujung dari kubus, ini dimensi 3 berarti kubus kerucut, di ujung kerucut ada titik. Nah, kemudian lingkaran, oke. Perlu kalian ketahui, lingkaran itu yang mana? Bukan yang di dalam, bukan yang di tengah, tapi lingkaran adalah yang pinggir-pinggir inilah yang kita sebut lingkaran. Nah, jadi di sepanjang lingkaran ini memiliki sangat banyak titik. Ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini gitu, ya. Dan pusat lingkaran sendiri juga merupakan sebuah titik. Kemudian ada segmen garis. Oke, kalau garis itu dia tidak berujung, ada kelanjutannya dari di kedua belah arah. Kalau segmen garis ini dimulai dari C sampai D, ini kita sebut segmen garis. Ini ada titik C, ada titik D, tapi di tengah-tengahnya juga ada titik-titik yang sangat banyak jumlahnya. Oke, ini yang titik yang pertama. Yang kedua adalah kita membahas tentang garis. Nah, sama dengan titik yang tidak bisa kita definisikan, garis pun intinya adalah suatu eh, kelurusan, ya. Kalau garis itu idenya adalah suatu kelurusan, kalau titik itu hanya sekadar lokasi atau letak atau keberadaan, tapi kalau garis ini adalah suatu kelurusan yang memanjang tidak terbatas di kedua sisi. Jadi kalau sekadar dari titik A ke titik B itu kita sebut baru segmen garis, ya. Tapi kalau garis AB, ya, seperti ini garis A dan garis B, ya. Yang mana garisnya? Ya ini, ya, memanjang dari kiri sampai kanan, ini kita sebut garis. Nah, ada yang garis yang horizontal, ada yang vertikal. Horizontal itu artinya mendatar, vertikal itu tegak, slanting itu ya menyerong lah, ya. Nah, kemudian untuk menamakan garis, kita biasa menggunakan huruf kecil. Biasa disebut garis L, atau garis M, atau garis N, dan seterusnya. Atau bisa juga kalau kita mengetahui ada dua titik yang melewati suatu garis, misalnya yang ini, ya, ada titik A dan ada titik B. Oke, kita bisa menamakan garis tersebut sebagai garis AB, atau boleh juga ditulis begini, ya, boleh juga ditulis begini. Eh, ya, jadi ada panah di atas
AB ini menandakan garis AB. Oke. Kemudian yang ketiga adalah konsep bidang. Nah, eh, bedanya dengan titik yang hanya memiliki letak, garis yang hanya memiliki kelurusan tapi masih ada apa panjangnya lah ya. Kalau bidang itu adalah suatu hamparan ya, yang datar pastinya, yang meluas ke segala penjuru. Jadi tidak hanya dua seperti garis, tapi kalau bidang itu ke seluruh penjuru. Eh, dan dia masih ada boleh dibilang apa panjang, lebar, tapi yang jelas tidak ada ketebalan gitu. Namanya juga bidang dan selalu datar. Nah, ini contoh-contoh bidang ya. Kalau dibangun ruang itu kalau misalnya prisma segi empat atau cuboid itu kita memiliki bidang bidang alas, ada bidang dinding kiri, dinding kanan, dinding depan, dinding belakang, dan ada bidang tutup atau atapnya. Tabung juga begitu, ini bidang alas, ini bidang tutup, lalu ada misalnya kerucut. Nah, andaikan ketiga objek ini, prisma, tabung, sama kerucut, ini berada di atas katakanlah meja yang sama, maka kita bisa katakan bidang alas prisma, bidang alas tabung, dan bidang alas kerucut ini terletak pada bidang yang sama gitu ya. Oke, lalu jadi kalau di prisma segi empat yang seperti ini, kita kan mengetahui ada berapa sisi, bidang sisi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Kiri, kanan, depan, belakang, sama atas, bawah ada 6 sisi. Nah, sisinya merupakan bidang. Jadi kita sebut bidang sisi. Tapi kalau di tabung, sisinya kan ada tiga. Sisi tutup, sisi alas, sama sisi selimut kita katakan. Ya, eh, ada tiga sisi. Tapi yang selimut atau yang sama seperti kerucut, yang selimutnya ini, ya, yang miring atau yang melengkung itu tidak bisa kita bidang. Jadi dia hanya punya bidang ke alas, tapi sisi alas yang merupakan bidang, tapi sisi selimutnya itu bukan bidang, begitu. Nah, untuk menamakan bidang itu biasanya kita sebut dengan huruf besar, ada bidang U, bidang V ini ya, atau huruf Yunani, bidang alfa, bidang beta, atau andai kata kita mengetahui ada tiga atau lebih atau empat atau lima titik yang terletak pada bidang tersebut, katakanlah ini titik A, titik B, titik C, terletak pada bidang yang sama, maka kita boleh menyebut bidang tersebut sebagai bidang ABC. Nah, kemudian ini ada titik U, T, R, sama S. Ini ternyata terletak pada bidang yang sama, maka kita bisa menyebut juga bidang RSTU. Begitu. Nah, kemudian kita akan bahas beberapa aksioma titik dan garis pada suatu bidang. Yang pertama, eh, terdapat sangat banyak atau tidak terhingga garis yang melewati satu titik pada sebuah bidang. Nah, ini gambarannya. Coba perhatikan di sini ada satu titik, kita sebut titik A. Nah, garis-garis yang melewati titik A itu bisa kita gambar. Di sini ada garis K, ada garis L, ada garis M, ada garis N, lalu ada garis O, ada garis P, ada garis Q, dan ini semua bisa berlanjut ya sampai tak hingga garis yang melewati satu titik saja, yaitu titik A pada satu bidang yang sama. Kemudian, aksioma yang kedua adalah terdapat satu dan hanya satu ya, jadi intinya unik gitu, tidak lebih dari satu, tidak nol. Dan terdapat satu dan hanya satu garis yang melewati dua titik yang berbeda pada sebuah bidang. Oke, di sini digambarkan ada dua titik A dan titik B. Nah, kita gambarkan sebanyak-banyaknya garis yang melewati A dan sebanyak-banyaknya garis yang melewati B. Lalu kita akan mendapatkan hanya satu garis yang melewati A juga, B juga begitu. Yaitu kalau di sini kebetulan adalah garis T ya. Yang melewati A itu di sini digambarkan garis P, Q, R. Yang melewati titik B adalah garis L, M, T, dan N ya. Oh yang ini juga garis T yang melewati A. Nah, jadi ternyata garis yang melewati dua titik yang berbeda A dan B itu hanya tepat satu garis saja.
Begitu. Ini perlu kita pahami bersama-sama. Kemudian aksioma yang terakhir, yang ketiga, sebenarnya masih banyak aksioma yang lain, tapi yang kita bahas cuma tiga ini. Dua garis berbeda, ya, yang terletak pada sebuah bidang, hanya ada dua kemungkinan, entah itu berpotongan di tepat satu titik atau saling sejajar, ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Kita contohkan yang pertama. Ini terdapat garis P dan garis Q. Nah, andaikan di gambarnya itu dia tidak berpotongan, coba lihat gambarnya kan hanya segini aja ya. Sebenarnya kalau kita perpanjang lagi garisnya, perpanjang lagi bidangnya, maka sebenarnya kedua garis tersebut akan berpotongan di satu titik tertentu. Nah, di sini kita disimpulkan titik perpotongannya adalah titik X. Nah, atau kemungkinan yang kedua, jika ada dua garis yang berbeda, katakanlah di sini ada garis A dan ada garis B, gitu. Nah, di satu bidang yang sama, maka bisa jadi kedua garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau yang kita sebut dengan garis yang sejajar, saling sejajar atau paralel dalam bahasa Inggrisnya, gitu. Baik, ini hanya dua kemungkinan ya, pasti salah satunya. Kemudian ada lagi istilah collinear points dan concurrent lines. Nah, apa itu collinear points? Ya bahasa gampangnya adalah titik-titik yang collinear. Collinear itu artinya segaris. Jadi kumpulan titik-titik yang terletak pada satu garis tertentu yang sama. Nah, ini contoh gambarnya. Kita lihat di sini ada dua garis. Yang pertama garis K. Nah, ternyata garis K ini melewati titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Maka kita bisa katakan titik A, B, C, dan D adalah titik-titik yang kolinear. Kolinear artinya segaris. Garis apa yang dilewati oleh mereka? Yaitu garis K. Begitu pula di sini ada titik L, titik M, titik N. Nah, ketiga titik ini L, M, dan N adalah titik-titik yang kolinear segaris, yaitu garis Q. Nah, lalu ada titik O, katakanlah gitu ya. Oke, misalkan Bapak sebut titik O, titik P, sama titik M. Apakah kolinear? Jelas tidak, karena tidak ada garis yang melewati ketiga titik tersebut. Itu. Nah, kemudian apa itu concurrent lines? Ya, lines itu kan artinya garis ya. Jadi garis-garis yang concurrent. Nah, concurrent itu artinya beberapa garis yang melewati satu titik yang sama tertentu. Jadi sama kayak yang tadi, kalau tadi adalah titik-titik yang dilewati satu garis, tapi kalau ini adalah garis-garis yang melewati satu titik. Nah, contohnya yang di gambar sebelah kiri ini, ya, yang di sini. Di sini ada garis A, garis B, garis C, garis D, dan garis E. Ternyata kelima garis ini sama-sama melewati satu titik yang sama, yaitu titik X. Maka dari itu, kita bisa mengatakan bahwa garis A, B, C, D, E adalah garis yang concurrent. Nah, berbeda dengan kita lihat di sini, ada garis L, M, N, P, ya. Nah, ternyata di sini garis-garis L, M, N, dan P tidak ada titik yang dilewati bersama-sama. Sehingga maka kita tidak bisa mengatakan garis L, M, N, dan P ini sebagai garis yang concurrent. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang lanjutan dari materi dimensi 3 dan ini merupakan dasar-dasar dari geometri dimensi 3 yaitu kita membahas tentang apa itu titik, apa itu garis, apa itu bidang dan ini semua berada di dalam ruang. Oke. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.